Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Jumat tanggal 17 April 2026 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, ini disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasanya kita akan cek dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini, hari Kamis, ditutup merah 0,03%. Tadi pagi itu untuk pembukaan IHSG open gap atas, jadi sempat hijau dulu di awal market, sempat naik, mencoba buat break di atas 7.700-an ya. Hari ini mencoba breakout tapi gagal dan turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 18 April ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau IHSG hari ini ya hitungannya nggak rame-rame banget, dan untuk transaksinya itu masih didistribusi oleh asing. Bahkan kalau kita perhatikan di sini distribusi asing hari ini cukup banyak dibandingkan asing masuk. Jadi dari kemarin ini asing terus keluar, hati-hati untuk IHSG. Kalau rupiah terus melemah ya ada kemungkinan agak berat untuk IHSG bisa nge-bullish ya. Kalau kita lihat di sini yang paling banyak didistribusi oleh asing itu saham bank utama, yaitu Bank BCA, net sell 368M, kemudian Bank BRI ini walaupun dalam waktu dekat ini mau bagi dividen yang lumayan banyak ya, 200 per lembar sahamnya, tapi ya ini asingnya terus keluar. Habis RUPS atau pembagian dividen tapi hasilnya terus keluar ini. Kemudian selain di saham Bank BRI juga keluar di Mandiri 160M, di Bumi 128M net sell. Ini saham-saham yang untuk hari ini paling banyak didistribusi oleh asing tanggal 16 bulan 4 ya. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini ada Cuan, Medco, Emas, Telkom, INTF, BRPT, BRMS. Tapi untuk nilainya ya segini dibandingkan distribusinya asing ya, jauh lebih banyak distribusi asing ya. Jadi untuk hari ini, kemarin, dan beberapa waktu belakangan ini emang asing cenderung keluar di IHSG, dan tren untuk IHSG cenderung masih bearish ya, jadi belum mulai naik. Ya, sempat rebound sih kemarin cukup tinggi 7.700-an, tapi ya kalau misal asing terus keluar nggak menutup kemungkinan jebol lagi ini 7.500 dan ke 6.900-an lagi. Ya kita ikuti aja untuk perkembangannya gimana ya. Dan untuk teknikalnya, untuk IHSG karena kita analisa harian ya, untuk teknikalnya resistnya masih pantau 7.700, dan misal besok merah tunggu di 7.500 untuk support IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG ya secara teknikal. Coba kita lihat untuk kondisi marketnya hari ini. Untuk indeks Asia sebenarnya kalau kita perhatikan sih bagus ya. Untuk Nikkei, Hang Seng, Kospi itu naik cukup tinggi. Untuk Nikkei naik 2,3%, kemudian Hang Seng 1,72%, Kospi 2%-an lebih, dan IHSG merah ya karena apa ya? Ya sebenarnya IHSG sempat hijau ya, tadi itu sempat hijau di awal-awal market karena faktor eksternal ya. Untuk indeks Asia hari ini hijau semua, dan mudah-mudahan untuk malam ini itu untuk pasar Amerika juga bagus, jadi ada kemungkinan untuk IHSG besok berpotensi hijau di awal market ya, walaupun habis itu nanti selama running trade ya tergantung bayarnya siapa, sellernya siapa. Kalau asing terus keluar ya mungkin masih belum bisa breakout, paling nggak sideways dulu ya. Oke, itu untuk IHSG. Dan secara broker apa ini, indeks, coba kita lihat untuk indeks Asia didominasi hijau ya.
Mungkin IHSG-nya merah ini karena makin parah aja ini untuk nilai tukar rupiah. Kalau kita perhatikan di sini, nilai tukar rupiah semakin ke sini makin melemah. Pas video ini kita buat, kita cek di TradingView, 1 dolarnya setara dengan 17.137. Jadi makin melemah ya untuk rupiah. Ya pastinya ini yang mempengaruhi IHSG nggak naik. Salah satunya inilah. Kemudian kita lihat di sini untuk harga emas masih di 4.800-an. Kenapa? Masih lumayan di atas sih untuk harga emas. Kemudian untuk harga minyak masih nggak banyak pergerakan, tapi hari ini mengalami kenaikan ya 93 US dollar per barel untuk WTI. Dan kalau kita lihat, nah ini yang harga normal ya. WTI harganya 93, Brent 97, selisih sekitar 5 dolar, 4 dolar itu ya emang seperti itu ya. Tapi kalau sampai WTI harganya lebih tinggi daripada Brent, nah itu kesempatan sebenarnya buat teman-teman yang mau trading dengan ambil sell dulu, nanti ketika harganya turun ya di taking profit ya, itu kalau pakai CFD atau futures ya, itu biasanya ada per WTI ya, WTI atau crude oil, atau ya nanti tiap broker beda-beda biasanya untuk lambangnya, tapi intinya komoditasnya crude oil ya yang WTI biasanya. Oke, itu untuk harga minyak, harga emas. Selanjutnya untuk harga Bitcoin masih di sini-sini aja ya. Jadi untuk besok IHSG berdoa aja bisa nguji resistennya lagi di 7.700. Tapi ingat besok hari Jumat biasanya seperti apa, kalau misal nggak terlalu lama malah sepi ya, wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk IHSG. Kalaupun turun semoga nggak sampai jebol 7.500. Kita langsung cek aja ke saham yang pertama ya. Ini kita akan cek dulu saham perbankan seperti biasa. Bank BCA dulu, hari ini aslinya keluar dan harga sahamnya merah 0,38% ke 6525, supportnya masih di 6.400 ya. Jadi ya mungkin karena harga sekarang itu sebenarnya setelah historinya udah di bottom ya, tapi secara trennya ini bearish loh. Untuk BBC ini cenderung ke bearish ya untuk secara tren. Berdoa aja supaya minggu ini atau bulan ini nggak sampai jebol ini 6375. Kalau jebol di bawah itu buat teman-teman yang nyangkut mungkin baru entry daerah sini, yang mending di hold aja. Kalau di cut loss agak sayang sebenarnya untuk Bank BCA di level sekarang ya, mending di hold. Nanti kalau mau average down lagi jangan buru-buru, nunggu asing mulai entry atau ketika momentumnya bagus ya. Siapa tahu bisa ke 5.400 kan, itu malah kalau bisa dapat di harga 5.400 ya ya jarang-jarang ya kesempatan emas buat beli. Tapi untuk beberapa waktu ke depan sih pantau ini aja dulu, semoga nggak sampai jebol 6.400 ini support untuk BBCA. Transaksinya hari ini aslinya net sell 368M. Kalau kita lihat dari awal bulan ini untuk asing net sell sebesar 600-an M ya. Jadi yang paling banyak malah Bank BRI ini 2,8 triliun untuk bulan ini udah didistribusi asing segitu. Kalau kita lihat BBCA hari ini tanggal 16 bulan 4 ya. Yang nampung ada CC versi asing 111M, cuman distribusinya jauh lebih banyak. AK net sell 289M, ZP net sell 144M, RX BK juga net sell ya. Ini kalau kita bandingkan dengan masuknya asing ya nggak jauh lebih banyak asing keluar. Lokalnya yang nampung masih broker-broker ini YP, CC, XL, SQ, PD, MG, XC, NI ya. Jadi broker-broker retail terus masuk ya, semoga aja mereka maksudnya untuk jangka panjang, jadi belinya pakai uang dingin, dan ketika harganya turun, karena belinya pakai uang dingin ya, jadi ya nggak terlalu
greedy atau nggak terlalu samar lah kalau di harga sekarang. Yang penting sabar aja dan berdoa ya supaya ekonomi kita Indonesia masih stabil di tengah di tengah pelemahan rupiah yang makin parah. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek Bank BRI hari ini juga turun. Ini padahal mau bagi dividen loh. Jadi naik ya, untuk BBRI ditutup naik, tapi 10 poin aja ya. Jadi ya supportnya masih di 3.400, hari ini dijaga, tahapannya di support, sempat naik turun, tapi kalau mau entry ya monggo ya, nggak masalah. Bentar lagi juga mau bagi dividen dan harganya masih di bottom ini. Kalaupun habis bagi dividen kok merah, ya kemungkinan nggak penurunannya semoga aja nggak dalam-dalam banget ya, semoga aja. Semoga, jadi kita hanya berharap ya. Untuk pastinya ya kita lihat besok aja. Gimana, kita hanya analisa. Di sini kalau kita cek secara Fibonacci, misal jebol 3.400, supportnya di 3.220. Mungkin kalau mau berspekulasi buy ya monggo ambil buy di harga 3.400 ini. Kalaupun habis kamtet pas XD turun, semoga aja nggak sampai jebol. Kalaupun turun 100 poin, ya itu kalau mau di cut loss kan masih profit ya. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Ini harganya benar-benar di bottom. Dan kalau kita lihat secara histori, harga terendahnya di 3240 ya. Jadi berdoa aja besok pas exit harganya masih bisa dijaga di atas 3.200. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu berarti otomatis buat area support lagi, ngejar supportnya yang di 2940. Kalau bisa di bawah 3.000 untuk Bank BRI, itu jarang-jarang ya. 3.000 pas COVID itu sempat ke 2.200 ternyata ya. Apakah bakal ke sini lagi atau enggak? Ya kita lihat ke depannya gimana, karena pastinya kan nggak ada yang tahu apakah rupiah bakal menguat atau makin parah, yaitu cukup mempengaruhi untuk IHSG khususnya saham-saham bank utama. Ya, jadi untuk Bank BRI, karena kita analisa harian buat patokan teknikalnya ya supportnya di 3.400, semoga besok Jumat masih bisa bertahan di atas itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau nggak salah itu dividennya kapan ya BBRI itu? Ex-date-nya kapan, coba kita cek ya di Stockbit aja. Yes. Kalau kita cek di sini untuk Bank BRI itu ex-date-nya tanggal 21 April ya, tanggal 21 April itu hari, oh ya kalau mau beli besok atau hari Senin ya. Kalau besok mudah-mudahan bisa rebound dulu untuk BBRI ini. Ya kalau mau dapat dividen ya beli di hari Senin atau enggak besok ya, sebelum tanggal 21 pokoknya. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI, pantau aja 3.400. Kalau misal besok hari Jumat bisa rebound naik, nanti target price-nya di 3.510 target price-nya ya. Kalau enggak keduluan exit dulu, karena pas exit kemungkinan bakal jebol ini 3.400, jadi siap-siap aja ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini harganya makin turun aja, makin menarik. Karena kalau kita lihat di sini Bank BUMN itu lagi apa ya? Dividen PR rasionya gede-gede ini. Bank BRI aja 90%-an lebih ya, dan kemungkinan Bank Mandiri juga mengikuti ya, kemungkinan dividen yieldnya juga cukup besar, apalagi pendapatannya di tahun 2025 ini cukup
bagus ya, meningkat. Jadi ya harusnya Bank Mandiri ini lebih menarik nanti ya. Apalagi valuasinya kalau dibandingkan Bank BRI ya relatif lebih murah untuk Bank Mandiri ini. Secara teknikalnya besok pantau ini aja, kalau masih bisa turun semoga nggak sampai jebol 4570 ini supportnya dan resistnya di 4730. Nah besok hari Jumat misal bursa nggak terlalu rame ya bisa pasang kalau mau entry apa ya, ya kalau mau entry ya jangan berharap langsung bisa ngegas karena hari Jumat itu berdoa aja minggu depan sampai hari Senin depan itu nggak ada sentimen negatif, jadi ada kemungkinan rebound dan nggak sampai jebol 4570 ya. Pantau level ini aja untuk besok atau minggu ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat Bank Mandiri transaksinya gimana hari ini? Tanggal 16 Bank Mandiri kita lihat transaksinya didistribusi oleh asing, yang keluar ZP, YURX, CC, versi asing net sell, dan yang nampung juga asing walaupun distribusinya jauh lebih banyak. AK, BK, AG nampung. Untuk lokalnya sendiri retail-retail cenderung masuk, dan ya kalau untuk jangka panjang nggak masalah, dicicil-cicil aja. Yang nyangkut di atas kalau mau average down gimana ya, saran saya sih gimana ya, mungkin nunggu asing mulai entry aja ya, nunggu asing mulai masuk atau nunggu ada sentimen positif atau rupiah bisa menguat. Nah itu kalau mau entry ya, walaupun nanti mungkin agak telat, maksudnya nggak benar-benar dapat di harga bottom, tapi paling nggak itu udah mengkonfirmasi tanda-tanda buat bullish kalau asingnya mulai masuk dengan jumlah yang lumayan ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI ya. Ini jangan sampai ketinggalan, kadang sering kita lupa ya. Ketinggalan sih, nggak lupa. Kalau kita lihat untuk Bank BNI transaksinya hari ini gimana? Asingnya net mana ini nggak keluar. Ini kalau kita lihat teknikalnya dulu ya, untuk BBNI itu resistnya masih sama di 3.800 beberapa kali. Ini mencoba breakout gagal terus. Dan di harga sekarang 3.700 itu juga sebenarnya nggak mahal ya. Cuman untuk BBNI kan baru kemarin bagi dividen, jadi kalau mau entry di sini ya berharapnya ya capital gain aja ya untuk dalam waktu dekat ini. Untuk valuasinya murah ya, dibilang mahal ya enggak, Abang buku 4, PBV 0,8, pernya 6 kali. 6 kali pendapatannya di Q4 sebenarnya juga enggak bagus sih, malah turun, tapi penurunannya ini masih aman ya, kalau menurut saya masih aman. Di harga sekarang ya kalau mau entry nggak masalah juga sebenarnya ya. Nah, di bottom valuasinya murah, tinggal nunggu ada sentimen positif, perbaikan nilai tukar, ada kebijakan pemerintah atau bank sentral yang menguntungkan sektor perbankan, yaitu kemungkinan bisa membuat investor asing tertarik buat entry di perbankan dan harganya naik ya. Jadi kalau mau entry di harga-harga sekarang ini ya kuncinya sabar aja. Kalau kita lihat di sini Bank BNI transaksinya ini mana kok nggak bisa keluar ya. Wah, ini udah update. Untuk Bank BNI hari ini kita lihat transaksinya malah ada yang akumulasi untuk asingnya, yaitu BK 26M, dan dibandingkan yang keluar ya hari ini asingnya net buy ya, walaupun nilainya belum terlalu banyak, dan retail-retail sebagian keluar loh. Jadi untuk Bank BNI ini menarik sebenarnya kalau mau dibeli ya, yang penting sabar aja. Nanti kalau bisa break di atas 3.800 itu kemungkinan kadang bisa ngegas untuk BBNI, dan target price selanjutnya lumayan tinggi di 3980 ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI.
Selanjutnya kita akan cek saham BNBR ya. BNBR hari ini masih hijau, masih naik. Tadi mendekati resistnya di 232, tapi belum breakout ya. Mentok di sini aja kemudian turun ya. Harga sekarang sih sebenarnya waktunya buat taking profit yang udah floating profit, mungkin swing. Kalau mau entry ini udah di atas, jadi mungkin untuk besok atau minggu depan pantau 236. Kalau emang tren BNBR masih bullish kemungkinan bisa break, dan ketika breakout di atas itu ada yang jaga harga di area 234 236. Nah itu kesempatan kalau mau entry follow trend ya, tinggal nanti antisipasinya aja, karena ya ini saham-saham cocok untuk trading tapi nggak cocok untuk invest sebenarnya. Jadi kalau harganya nggak saya prediksi ya bisa entry ya diantisipasi ya. Untuk supportnya di 208 masih di level ini. Untuk besok sih pantau ini aja 238. Kalau kita lihat sebenarnya kayaknya agak rawan koreksi sih. Dari tanggal 8 April ya, ini candlenya hijau-hijau-hijau ya, sehatnya ada candle merahnya, ada koreksi-koreksinya. Jadi kalau misal merah koreksi tunggu di 206, 208 atau tanda-tanda pullback naik. Nah itu kalau mau buy ya, tapi untuk keputusannya ya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BNBR. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini turun 4,62% ke area support ya, setelah kemarin gagal breakout. Tadi sempat hijau, kemudian turun nyentuh supportnya di 2220, dijaga close di 2270. Besok pantau 2220 aja ya. Ini masih jadi supportnya. Mungkin buat teman-teman yang tadi entry buy dapat harga di area 2220, berdoa aja supaya besok rebound. Soalnya kalau sampai jebol itu 220, support selanjutnya lumayan dalam di 1820 ya, itu cukup dalam kan. Trennya juga bearish sebenarnya, kemarin naik, dan ya kalau sampai jebol di bawah itu ya ada kemungkinan naiknya mentok di 2500-an. Ini cuma technical rebound aja. Ya pantau ini ya, besok jebol di bawah 220 jangan buru-buru entry. Buat yang udah entry ya gimana ya, yang udah entry ya tujuan awal masuk seperti apa, apakah untuk trading? Kalau trading ya harusnya diantisipasi, tapi kalau untuk invest, emang niat invest di saham ini kan kita nggak ada yang larang. Jadi ya kalau untuk invest ya berarti untuk jangka panjang ya, apakah layak invest atau enggak ya kembali lagi gimana kalau yang udah beli ya. Tapi kalau yang belum beli sih sebenarnya ya kurang cocok ya, ada saham yang jauh lebih fundamentalnya lebih cocok untuk invest. Kalau untuk BRPT ini agak beresiko. BRPT kita lihat PBV 5 kali per 26, pendapatannya di Q4 rugi cukup banyak ya, 1,5 triliun. Waduh. Jadi untuk BRPT besok hati-hati aja kalau sampai jebol support ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi hari ini turun tapi nggak terlalu dalam, 0,79% ya. Setelah kemarin naik nyentuh resistnya di 266 gagal breakout, turun di close di area support. Hari ini turun, nggak bisa bertahan di atas 254. Jadi untuk besok pantau 254 ya untuk saham Bumi. Kalau besok belum bisa break di atas 254 malah merah ya, tunggu di 240 aja sih untuk saham Bumi. Dan buru-buru entry kalau misal merah ya, tunggu di 240, ini support terdekatnya. Kalau kita lihat untuk Bumi transaksi hari ini gimana, apakah ada yang akum atau enggak. MG-nya masih jualan dari kemarin kalau nggak salah netzel ini. Ya kan kemarin sama hari ini udah netzel 193M. Ini kalau MG-nya jualan terus siapa yang jaga harga? CC yang nampung
144M, dan hari ini CC masuk lagi 42M, dan sebagian broker-broker retail juga masuk, asingnya net sell cukup banyak. Jadi untuk saham bumi hati-hati ya, tunggu di 240 aja kalau besok merah. Selanjutnya kita cek saham PTRO. PTRO hari ini gimana? Turun ke area support ya, support loh ini. Semoga aja besok nggak jebol, soalnya kalau sampai jebol di bawah 6.200, ya lanjut bearish untuk saham PTRO ya. Dan hapus dulu supaya kelihatan supportnya di mana. Supportnya di 26.200. Kalau tadi ambil buy ya berdoa aja supaya besok nggak jebol. Kalaupun sampai jebol di bawah 6175, 6.200 ya. Kalau untuk trading mending diantisipasi aja ya. Kalau untuk invest pun invest di saham PTRO ya kayaknya nggak apa ya, valuasinya nggak murah sih. Jadi kalau mau invest mending cari saham yang valuasinya murah dan bagi dividen. Ya, kalau mau di saham-saham konglomerasi seperti sahamnya Pak Prayogo Pangestu ya, kalau punya orang dalam sih nggak masalah. Harganya mau kemana, tapi kalau retail hanya nebak-nebak itu, waduh, dasarnya apa? Tuh kayaknya nggak tenang ya. Jadi untuk PTRO buat technical aja trading supaya 6.200 besok pantau level itu. Kita lihat transaksi PTRO gimana hari ini tanggal 16. Asingnya net dan enggak beda jauh sih ya Mas, memang keluar untuk asing di saham PTRO hari ini. Untuk lokalnya net sebagian retail keluar, sebagian lagi masuk ya, tapi asingnya net sell 5,6M, dan kita lihat ya nilai transaksi yang paling banyak hari ini XL 299M dan net sell 17M. Untuk besok pantau ini, kalau sampai jebol di bawah 6.200 jangan buru-buru entry buat yang nggak punya posisi ya. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini tanggal 10 April juga koreksi. Merah ya. Nggak merah hari ini cuan. Oh, hijau, sorry. Hijau ya ternyata, tapi nggak terlalu tinggi, 2%-an. Secara teknikal resistnya di 1580 ya hari ini, tadi sempat nyentuh resist gagal breakout, sempat ke area support masih dijaga. Jadi untuk besok pantau area 1475 kalau turun, dan kalau naik 1580. Kalau kita lihat di sini untuk saham cuan, transaksi hari ini yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh sih. Untuk market-market utamanya AK net buy 25M, untuk asingnya sendiri juga net buy, walaupun yang jualan paling banyak ini juga asing yaitu OD 45M. Untuk besok untuk saham cuan ya semoga aja bisa break di atas 1580. Kalau mau trading follow trend, setelah breakout ambil buy, nanti target price-nya di 1660 kalau bisa breakout dan volumenya bagus ya. Tapi kalau masih belum bisa breakout, apalagi besok sepi, wait and see aja dulu ya, atau tunggu di 1475 kalau ada tanda-tanda pullback naik. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita cek saham BP. Hari ini naik tadi cukup tinggi, sempat mencoba break di atas 290 ini, tapi close-nya pas di sini. Pas di resist ya, sempat ke 304. Coba kita lihat untuk transaksinya saham BP. Hari ini tanggal 16, saham BP hitungannya malah didistribusi nih, BR, LG, YU, net sell cukup banyak ya, BR 28M.
Untuk lokalnya sendiri net, ya transaksinya didominasi lokal sih, untuk asingnya masuk tapi ini transaksinya didominasi lokal, dan ada yang distribusi lumayan banyak. Retail-retail cenderung entry, CP, CC, PD, XL, SQ, XC ya. Jadi hati-hati kalau sampai BW besok dibuka merah, tunggu aja di 258. Soalnya kalau kita lihat candlenya hijau-hijau dan hari ini gagal breakout setelah naik cukup tinggi, ya takutnya kalau besok tiba-tiba merah. Oke, itu untuk saham BP. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk disclaimer, terima kasih.